Lepas dari yang ke belakang, ada informasi-informasi yang merupakan kelanjutan dari program prioritas Menhan sebelumnya, mungkin bisa dijelaskan? Iya, jadi memang Pak Menteri Pertahanan yang sekarang, Pak Syafri Samsudin, ini punya kebijakan melanjutkan dan mengembangkan kebijakan yang memang diadopsi pada saat Presiden Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Ada 3+5, yang 3 melanjutkan ini tentunya adalah melakukan penguatan kebijakan strategis pertahanan Indonesia, di mana salah satunya itu adalah dengan transformasi Dewan Pertahanan Nasional dari Wantanas ditransformasikan ke Dewan Pertahanan Nasional. Kemudian juga salah satunya adalah revisi Undang-Undang TNI, karena memang terakhir itu tahun lalu diusulkan oleh DPR tapi tidak berlanjut, dan tahun ini diusulkan kembali. Ini tentunya gayung bersambut juga. Kita berharap kita bisa memanfaatkan momentum karena lebih dari 2 dekade itu belum pernah dilakukan aktualisasi. Kemudian yang ketiga ini Unhan sebagai laboratorium nasional tentunya berbicara dalam konteks human capital. Ini penting untuk dikembangkan. Unhan sebagai center of Bahkan excellence. sekarang Unhan itu kalau lulus langsung Letnan 2, betul ya? Ada yang Letnan 2, tapi ada yang SN. Tapi mungkin proyeksinya ke depan akan diarahkan untuk menjadi Letnan 2. Semuanya Letnan 2 nanti ke depan arahnya? Harapannya seperti itu. Oke. Kemudian Menarik yang salah satunya lagi itu adalah penguatan postur Perisai Trisula Nusantara. Ini adalah terkait dengan alutsista, bagaimana kita melakukan modernisasi Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Tentunya bicara pertahanan ini kan kita nggak seperti kayak jalan-jalan ke Alfamart, Indomaret, mau beli ada duit, barang ada. Bicara pertahanan ini barangnya harus pesannya lumayan lama. Line production-nya bisa 5 tahun, 10 tahun. Dan harus dilihat juga dari perimbangannya. Iya, perimbangan, betul. Kekuatan mana nih? Betul. Kalau seandainya ada kondisi sekarang geopolitik, gimana nih nanti gitu kan? Iya. Jangan-jangan pernah kita punya pengalaman, nggak usah sebutin sih, nggak bisa dipakai gitu kan untuk operasi-operasi. Iya, memang salah satunya itu pengalaman. Makanya kita belajar dari hal Tapi itu. saya senang sama Bang Frega. Kenapa? Blak-blakan. Terus lanjut nih Mas Aiman, yang kebijakan berikutnya ada 5 yang mengembangkan dari apa yang sudah diadopsi oleh Pak Prabowo. Yang pertama terkait reformasi birokrasi negara pertahanan. Itu di mana tentunya bicara reformasi birokrasi, kita harus transparansi dan akuntabilitas, tapi di satu sisi kita juga berupaya untuk menempatkan pada porsinya. Ketika tadi saya sampaikan bahwa kementerian lain itu mungkin menggunakan standar administrasi ya. Sementara ketika Kemhan kita ujungnya adalah kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Sehingga ada kekhususan leg spesialis dari Kemhan yang harus perlu diedukasi. Sehingga lanjut pada yang kedua itu terkait dengan pemeliharaan dan perawatan personil. Ini juga ketika kita bicara tentara kita hari ini berangkat, misalnya ada prajurit Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Pada saat berangkat belum tentu mereka kembali, sehingga harus ada pemeliharaan dan perawatan personil dengan baik itu dari bentuk tunjangan, kemudian kesehatan, perumahan. Ini menjadi salah satu atensi Pak Syafri. Belum tentu kembali, artinya gugur. Gugur di medan penugasan. Jadi memang itu satu konsekuensi yang kadang masyarakat itu suka take it for granted. Jadi ada prajurit-prajurit yang di ujung sebagai garda terdepan, ada pengorbanan tapi tidak terlihat. Makanya ini salah satu perhatian dari pimpinan. Pak Prabowo itu memperhatikan, kemudian dilanjutkan dan dikembangkan oleh Pak Menhan sekarang, Pak Syafri Samsudin. Misalnya apa saja tuh? Persiapannya apa sih? Pelatihan pasti ya? Pelatihan ya. Kemudian untuk misalnya untuk kesehatan, tunjangan. Kemarin Pak Menhan sempat pada saat menjelang tahun baru, beliau melakukan inspeksi pasukan ke daerah operasi, kemudian membagikan vitamin, ransum tempur, untuk menambah moral prajurit yang bertugas di daerah penugasan di Papua. Itu kemarin Pak Menhan langsung ke sana? Langsung berinteraksi dengan prajurit di Papua. Ada yang di tahun baru yang dengan video call Pak Presiden. Iya, itu aja. Tapi cuma pendek itu. Iya. Memang ya namanya daerah operasi kan nggak memang boleh. terbuka untuk media ya. Iya. Ini entah berantah di mana ya. Di Papua tapi entah berantah di mana gitu ya. Luar biasa. Ya, kemudian defense supporting economy. Jadi pertahanan itu bukan hanya bicara pertahanan sendiri, tapi ternyata ada irisan dengan ekonomi. Karena dengan ada pertahanan, tadi ada kedaulatan kita, nggak ada yang ganggu-ganggu, keutuhan wilayah kita nggak ada yang bagi-bagi, kemudian keselamatan bangsa kita nggak ada yang ngerecokin, kita bisa mencapai stabilitas. Stabilitas ini tercapai, kita bisa membangun. Kita bisa membangun, ekonomi bisa tumbuh, otomatis bisa ada kesejahteraan. Nah di sisi lain juga kita punya industri pertahanan strategis, di mana alutsista itu diproduksi memang untuk BUMN kita, Pindad, kemudian ada PT PAL, DI,
itu mendapatkan revenue karena bukan hanya dari konsumsi domestik TNI, tapi kita juga jual ke regional dan harapannya mungkin pasarnya bisa go internasional. Kemudian review oleh BPKP tadi terkait dengan reformasi birokrasi pertahanan negara, bagaimana transparansi dan akuntabilitas anggaran itu. Jadi ada BPKP yang menjamin sehingga efisiensi kemudian penyelewengan itu bisa diminimalisir untuk tujuannya supaya bisa optimal. Kita bicara soal efisiensi, mau nanya juga boleh dong? Keluar dari pertanyaan ini nggak apa-apa ya? Iya. Kan Kemenhan kabarnya nggak kena, tapi ada yang bilang kena tapi nggak banyak. Oh iya. Jadi gimana sih duduk masalahnya? Awalnya memang disampaikan akan mendapatkan efisiensi. Kemudian terus sempat disampaikan bahwa Kemhan tidak terdampak, tapi keputusan terakhir dari pemerintah juga dikenakan 26,9 triliun ya. Oh, akhir kena. Ya, 16%. Tapi kita pun juga tentunya memahami bahwa ketika bicara kedaulatan, pos-pos yang prinsip yang memang utama terkait dengan modernisasi, kemudian operasional TNI, itu tidak kita korbankan ya. Dan kita tahu tadi bicara masalah pengadaan alutsista kan memang bukan hanya 1 tahun, tapi multi years budgeting ya. Jadi beberapa tahun. Sehingga itu juga sudah dikalkulasi tidak terdampak. Yang kita efisiensi tentunya yang hal-hal administratif, perjalanan dinas yang memang bisa dialihkan. Contoh waktu pada saat Rapim Kemhan TNI, biasanya kan kita ngundang semua jenderal-jenderal, pimpinan-pimpinan untuk datang ke Jakarta. Kemarin dialihkan ke virtual sehingga biaya-biaya transportasi, akomodasi itu bisa dipotong. Kemudian meeting-meeting, kemudian FGD yang memang hal-hal sifatnya administratif. Itu dipotong. Iya. Tadi saya dikasih kode nih, Mas kok nanya itu sih? Nggak apa, siapa suruh undang saya di sini. Nggak apa jenderal ya.